Sekarang mari kita lihat cara mengkonstruksi kurva titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Ya. Kita ambil contoh titrasi 50 ml asam asetat dengan NaOH 0,2 molar. Ya. Jadi reaksi yang terjadi pada titrasi ini adalah seperti ini. Ya, asam asetat ditambah NaOH menghasilkan natrium asetat ditambah H2O. Kalau kita tuliskan reaksi ion bersihnya, kita akan dapatkan reaksi seperti ini. Ya. Karena reaksi ini ya adalah reaksi 1:1 antara asam asetat dengan OH-, maka pada titik ekivalen itu mol CH3COH akan sama dengan mol NaOH. Ya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini ya. Molaritas asam kali volume asam sama dengan molaritas basa kali volume basa. Atau kalau kita susun ulang ya, volume NaOH pada titik ekivalen itu bisa kita hitung dengan rumus ini ya. Molaritas asam kali volume asam dibagi molaritas basa. Jadi kita tinggal masukkan saja ya, konsentrasi asamnya 0,1 molar, volumenya 50 mili dibagi dengan 0,2 molar. Ya. Kita akan dapatkan volume pada titik ekivalen itu 25 ml. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, pada penambahan NaOH dengan volume yang lebih kecil dari 25 ml, maka saat itu asam asetat ada dalam keadaan berlebih. Ya. Sementara pada penambahan NaOH ya, dengan volume lebih besar dari 25 ml, saat itu NaOH yang ada dalam keadaan berlebih. Jadi ini nanti yang akan menjadi dasar untuk melakukan perhitungan. Sekarang kita lihat, berapa pH larutan setelah ditambahkan NaOH 10 ml. Ya. Ini adalah kondisi di mana asam asetat ada dalam keadaan berlebih. Ya. Jadi dengan penambahan 10 ml NaOH, maka sebagian dari asam asetat itu akan berubah menjadi ion asetat. Ya. Sehingga pada kondisi ini akan terbentuk sistem buffer. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa pH larutan yang dititrasi, kita hitung menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya. Ya, persamaannya seperti ini. Ya. Di mana ini adalah konsentrasi CH3CO- dibagi dengan konsentrasi asam asetat. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa konsentrasi dari masing-masing spesies ini. Ya. Konsentrasi asam asetat yang tersisa di dalam larutan itu adalah mol asam asetat ya, dikurangi mol NaOH yang ditambahkan dibagi volume total. Ya. Mol asam asetat itu adalah konsentrasi asam asetat dikali volume awalnya dikurangi konsentrasi basa NaOH dikali volumenya dibagi dengan volume totalnya yaitu 50 ml ditambah 10 ml. Ya. Jadi konsentrasi asam asetat itu adalah 0,05 molar di dalam larutan. Nah, sekarang berapa konsentrasi ion asetat? Ya. Konsentrasi ion asetat itu adalah sama dengan jumlah mol NaOH yang ditambahkan dibagi volume totalnya. Ya. Jadi kita bisa hitung dengan rumus ini. Ya. Mol NaOH yang ditambahkan adalah molaritas basa dikali volume basa dibagi dengan volume asam ditambah dengan volume basa. Ini volume totalnya. Ya. Kita tinggal masukkan konsentrasi basa, volume basa, konsentrasi awal asam ditambah volume basa. Jadi konsentrasi ion asetatnya adalah 0,0333 molar. Ya. Tinggal kita masukkan ya konsentrasi asam asetat 0,05 molar ke sini.
0,0333 molar ke sini, ya. Dengan menggunakan nilai pKa 4,76, ini adalah pKa asam asetat, kita bisa hitung, ya, pH larutan pada penambahan 10 ml NaOH adalah 4,58. Berapa pH larutan yang dititrasi sekarang pada titik ekivalen? Ya. Jadi pada titik ekivalen itu seluruh asam asetat bereaksi dengan NaOH, ya, tepat bereaksi dengan NaOH. Tepat habis bereaksi dengan NaOH, ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan ion asetat. Jadi pada titik ekivalen, ion yang ada di dalam larutan itu adalah ion asetat. Nah, konsentrasi ion asetat pada saat itu adalah mol ion asetat yang sama dengan mol dari NaOH yang ditambahkan, ya, molaritas basa kali volume basa dibagi dengan volume totalnya, ya. Jadi volume total sekarang menjadi 50 ditambah 25 karena tadi kita sudah hitung 25 mili adalah volume pada titik ekivalen. Nah, kita dapatkan konsentrasi ion asetatnya adalah 0,0667 molar. Nah, ion asetat itu adalah basa, ya. Jadi di dalam air akan bereaksi seperti ini, ya, menghasilkan ion OH-. Ya. Nah, kalau ion asetat ini terdisosiasi sebanyak X molar, ya, maka konsentrasi OH- yang terbentuk juga X molar. Ya. Dan konsentrasi ion asetat yang tersisa itu adalah 0,067 dikurangi X molar. Ya. Sehingga kita bisa hitung, ya, dengan menggunakan tetapan ionisasi basa, ya. Ini rumusnya, ya, CH3COOH kali konsentrasi OH- dibagi dengan CH3COO-. Ya. Kalau ini X, ini mesti X. Jadi X kali X dibagi 0,667 kurang X. Itu sama dengan nilai Kb dari ion asetat. Ya. Kita bisa hitung berapa X. Ya. X itu adalah 6,17 kali 10 pangkat minus 6 molar. Jadi kita kalau tahu konsentrasi OH-, kita bisa hitung pOH-nya. Ya. pOH adalah minus log konsentrasi OH-, itu sama dengan 5,21. Berarti pH larutan adalah 14 kurang 5,21, yaitu 8,79. Nah, sekarang Anda pikirkan, kenapa nilai Kb-nya sekian? Ya, jadi Anda ingat lagi kuliah kimia dasar Anda. Ya, hubungan antara Ka dan Kb antara asam, basa, konjugasi. Sekarang, bagaimana menghitung pH larutan setelah titik ekivalen? Ya, jadi ingat, setelah titik ekivalen itu terdapat kelebihan NaOH. Ya. Kita lihat contoh. Berapa pH larutan setelah penambahan 30 ml larutan NaOH? Ya. Jadi konsentrasi OH- yang berlebih itu adalah mol NaOH yang ditambahkan dikurangi dengan mol HCl awal dibagi volume total. Ya. Ini perhitungannya persis sama dengan menghitung pH larutan pada titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Ya. Jadi kelebihan NaOH itu adalah mol NaOH dikurangi mol asam awal dibagi volume totalnya. Jadi kita tinggal masukkan saja angka konsentrasi dan volume basa, ini konsentrasi dan volume asam awalnya, lalu 50 ml adalah volume asam asetat awal, 30 ml adalah
volume NaOH yang ditambahkan. Jadi sekarang kita tahu berapa konsentrasi OH- di dalam larutan. 0,0125 molar. Jadi kita bisa hitung berapa pOH-nya. Ya, pH-nya 1,9 sehingga pH sama dengan 14 kurang 1,9 yaitu 12,1. Ya. Jadi hasil yang sama persis dengan titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Ya. Jadi kalau kita coba hitung, ya, berapa pH larutan pada penambahan NaOH, ya. Ini adalah pH sebelum titik ekivalen, ya. Ini adalah pH pada titik ekivalen. Ini adalah pH larutan setelah melewati titik ekivalen. Ya. Kita akan dapatkan kurva yang mirip, ya, dengan titrasi asam kuat dan basa kuat. Bedanya, ya, garis ini, ya, sebelum titik ekivalen itu pH-nya lebih tinggi dibandingkan pada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Satu lagi, ya, pada titrasi HCl dengan NaOH, pH pada titik ekivalen adalah 7. Ya. Kalau di sini, pH pada titik ekivalen adalah 8,79. Ya. Nah, bagian ini, ya, itu persis sama dengan pada titrasi HCl dengan NaOH. Ya. Jadi itu perbedaan antara kurva titrasi antara asam kuat dan basa kuat dibandingkan dengan kurva titrasi antara asam lemah dengan basa kuat.